Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar ilmu hukum, rekan-rekan sekalian, dan para penonton yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami itu akan mendiskusikan terkait kebudayaan yang diklaim oleh Malaysia, lebih tepatnya yaitu klaim kebudayaan Reok Ponorogo yang dikabarkan akan didaftarkan oleh Malaysia ke UNESCO. Nah, seperti yang kita ketahui, kita, negara Indonesia dengan Malaysia itu adalah negara yang tetanggaan gitu. Nah, Malaysia ini sudah sering sekali mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaannya. Contohnya dari mulai batik, rendang, terus lagu Rasa Sayangi, dan sekarang Malaysia itu mengklaim kebudayaan Reok Ponorogo sebagai kebudayaan dari Malaysia. Nah, habis itu tentu hal ini tidak bisa dibiarkan oleh negara Indonesia karena kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang apabila kebudayaan ini hilang, maka hilang juga identitas suatu bangsa tersebut. Nah, selain itu, kebudayaan juga dapat menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia sehingga akan berdampak kepada perekonomian di Indonesia. Dan selanjutnya, rekan saya mungkin bisa memaparkan lebih lanjut apa itu kebudayaan Reok Ponorogo. Baiklah, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang sejarah singkat tentang kebudayaan Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia yang tepatnya berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal mencatat bahwa Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Kediri, yaitu sekitar abad ke-9. Sejarah lahirnya Reok Ponorogo juga diceritakan dalam sebuah dongeng yang menceritakan Prabu Alana yang ingin melamar seorang putri yang bernama Putri Songgolangit. Dongeng ini diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat yang tinggal di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Nah, hal ini menandakan bahwasanya Reok Ponorogo merupakan kebudayaan asli dari Indonesia. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman kami. Baik. Jadi, karena hal itu, masih ada kekosongan hukum di dalam kasus ini. Hanya undang-undang yang terkait hak cipta juga undang-undang terkait pengajuan kebudayaan ini yang berhubungan dengan kasus ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengajuan kebudayaan, itu lahir sebagai pedoman bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina objek pemajuan kebudayaan di tengah kemajukan masyarakat Indonesia ini. Artinya pemerintah ini sudah masih melakukan pelindungan dalam lingkup nasional, belum dalam lingkup internasional. Dan di UU nomor 28 tahun 2014 juga itu berupa perlindungan hak cipta, di mana Indonesia itu harus terlebih dahulu mendaftarkan kebudayaannya, baru undang-undang ini dapat dijalankan. Itulah masalah yang ada dalam undang-undang ini dan kenapa masih ada kekosongan dalam hukum ini. Dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan Saudari Suci. Adapun subjek hukum di sini adalah semua pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Jadi dalam kasus ini, subjek hukum yang berlaku adalah pemerintah Indonesia, di mana pemerintah Indonesia perlu menegakkan hukum supaya ke depannya kebudayaan yang dimiliki Indonesia tidak sembarang diklaim oleh negara lain. Seharusnya negara Indonesia bisa belajar dari masa lalu, di mana banyak sekali kebudayaan yang diklaim oleh Malaysia, sehingga perlu adanya hukum supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Selanjutnya akan disampaikan kepada Saudara Feby. Nah, mengenai peristiwa hukum. Dalam analisis kami, peristiwa hukum yang terjadi di sini adalah klaim kebudayaan Reok Ponorogo yang dilakukan oleh Malaysia. Peristiwa hukum ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam menegakkan atau mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, objek hukum adalah alat atau sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Dalam kasus ini, kami menemukan objek hukum adalah sesuatu yang diklaim
yaitu kebudayaan Reok Ponorogo yang diklaim oleh negara Malaysia. Mengapa hal ini bisa dikatakan sebagai objek hukum? Karena Reok Ponorogo menjadi alat atau sesuatu yang nantinya akan dijadikan sebagai subjek hukum dalam mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya Saudara Leo. Oke, dari pembahasan teman-teman di atas, kami menarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia harus memperhatikan dan melindungi kebudayaan negaranya sendiri agar tidak diklaim oleh negara lain. Kesimpulan kedua yang kami tarik, yaitu kebudayaan yang ada di suatu negara itu sangat penting karena menjadi salah satu identitas suatu bangsa atau negara. Selain itu, kebudayaan juga mampu menarik wisatawan asing sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Dan kesimpulan terakhir yang kami tarik dari pembahasan kami di atas, yaitu kami menyimpulkan bahwasannya terdapat subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum dalam kali ini. Subjek hukum di sini terletak pada negara Indonesia itu sendiri. Objek hukum di sini terletak pada sesuatu yang diklaim, yaitu kebudayaan Reok Ponorogo. Dan yang terakhir, peristiwa hukum yang terletak pada klaim kebudayaan Reok Ponorogo yang dilakukan oleh Malaysia. Oke, terima kasih diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.